Oke, sebelumnya kami dari kelas M4707 eh, ingin menjelaskan sedikit materi dari aplikasi fungsi nonlinear dalam bisnis dalam mata kuliah matematika ekonomi. Boleh di slide. Oke, sebelum ke materi, izinkan kita buat memperkenalkan diri dari masing-masing anggota kelompok. Diri Muhammad Haikal dengan NIM 1040 1233 0040. Saya Andriana Febrianti Fauzia dengan NIM 10401230030037. Saya Felita Antika Sebila dengan NIM 1040 1233 0457. Perkenalkan, nama saya Zifa Fadila dengan NIM 104012300107. Nama saya Aulia Dewi dengan NIM 104012300199. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Fitriadi 1041230052. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imamuddin dengan NIM 104012300234. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yaitu fungsi permintaan dan penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Dan kita mengetahui bahwa keseimbangan pasar mempunyai rumus, yaitu QD sama dengan QS, yang dimana QD itu adalah jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, dan E adalah keseimbangan pasar, dan QE adalah jumlah keseimbangan pasar, serta PE adalah harga keseimbangan pasar. Oke, masuk ke latihan soal. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk memiliki hubungan substitusi sebagai berikut. QDX sama dengan 5 min 2PX tambah PY, QDY 6 plus PX min PY, QXX sama dengan min 5 plus 4PX min 4PY, QSY sama dengan min 4PX tambah 3PY, dengan carilah harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Dengan keterangan QDX adalah jumlah barang yang diminta dari produksi X, QXX adalah jumlah yang ditawarkan dari produksi X, dan QDY sama dengan jumlah barang yang diminta dari produk Y. QDY adalah jumlah yang ditawarkan dari produk Y, dan PX adalah harga barang X, serta PY adalah harga barang Y. Selanjutnya masuk ke pembahasan soal. Yang pertama diketahui kalau QDX-nya itu 5 min 2PX plus PY, QDY-nya sama dengan 6 plus PX min PY, lagi QSX sama dengan min 5 plus 4PX min 4PY, QSY sama dengan min 4 min PX plus 3PY. Syarat keseimbangan yang pertama, QDX sama dengan QSX, yang kedua, QDY sama dengan QSY. Syarat yang pertama, produk X, QDX sama dengan QSX, 5 min 2PX plus PY sama dengan min 5 plus 4PX min PY. Setelah itu, dipindah ruaskan menjadi 10 sama dengan 6PX min 2PY. Itu persamaan yang pertama. Syarat yang kedua yaitu produk Y, QDY sama dengan QSY, 6 plus PX min PY sama dengan min 4 min PX plus 3PY, dipindah ruaskan menjadi 10 sama dengan min 2PX plus 4PY, menjadi persamaan yang kedua. Setelah itu selanjutnya kita eliminasi persamaan yang pertama dan kedua, yang tentunya kita menghilangkan nilai PY. Dihasilkan 20 min 12 PX min 4 PY, 10 sama dengan min 2 PX plus 4 PY. Kita ketemu hasil PX-nya yaitu 3. Setelah itu, setelah kita eliminasi, kita substitusikan. PX sama dengan 3, substitusikan persamaan kedua. Jadinya 10 sama dengan min 2 PX plus 4 PY, 10 sama dengan sebelumnya kita menemukan bahwa hasil PX itu 3, berarti dimasukkan min 2 kali 3 plus 4 PY. Setelah itu hasilnya 10 sama dengan min 6 plus 4 PY.
Dari situ kita sama dengan 4. 5 min 2 PX plus PY, QDY sama dengan 6 plus PX min PY. PX sama dengan 3 dan PY sama dengan 4. Kuantitas barang X, QDX sama dengan 5 min 2 PX plus PY. QDX sama dengan 5 min 2 kali 3 plus 4. QDX-nya sama dengan 5 min 6 plus 4. QX-nya yaitu 3. Yang kedua, substitusi juga. QDX sama dengan 5 min 2 PX plus PY. QDY sama dengan 6 plus PX min PY. PX-nya sama dengan 3 dan PY sama dengan 4. Kuantitas barangnya berarti QDY sama dengan 6 plus PX min PY. QDY sama dengan 6 plus 3 min 4. Kita dapatkan nilai QY sama dengan 5. Jadi PX sama dengan 3 dan PY sama dengan 4. Setelah itu kita menemukan nilai kuantitasnya, QX sama dengan 3 dan QY sama dengan 5. Jadi keseimbangan dua produk X yaitu 3,3 dan produk Y 5,4. MC biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Biaya tetap FC sama dengan K. Biaya variabel VC sama dengan FQ sama dengan VQ. Biaya tetap C sama dengan G dalam kurung Q sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah PQ. Biaya tetap variabel AFC sama dengan VC per Q. Biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata AC sama dengan C per Q sama dengan AFC tambah AVC. Biaya marginal MC sama dengan AC sama dengan Delta C. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A. C minimum dapat juga dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola C min sama dengan B kuadrat 2 min 4 AC sama dengan min 4 A. Berikutnya itu contoh atau latihan soal dari fungsi biaya. Untuk soal pertama, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Berikut pembahasan soalnya. Jadi berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A, itu sama dengan 24 per 4, hasilnya menjadi 6 unit. Besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102. Itu 6 unitnya tinggal dimasukkan ke dalam Q-nya, jadi 2 dikali 6 kuadrat min 24 kali 6 ditambah 102, hasilnya menjadi 30.
Atau C minimum juga dapat dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu C min sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A menjadi 24 kuadrat min 4 kali 2 kali 1/2 per min 4 kali 2. Totalnya menjadi min 240 per 8, hasilnya jadi 30. Selanjutnya pada Q sama dengan 6, FC atau fixed cost sama dengan 102, VC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q sama dengan 2 dikali 6 kuadrat min 24 kali 6, hasilnya menjadi min 72. Untuk AC atau average cost sama dengan C per Q sama dengan 30 per 6, hasilnya menjadi 5. AVC atau average variable cost sama dengan VC per Q sama dengan min 72 per 6, hasilnya menjadi min 12. AFC atau average fixed cost sama dengan fixed cost per Q sama dengan 102 per 6, hasilnya menjadi 17. Jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 kali 7 kuadrat min 24 kali 7 ditambah 102 hasilnya menjadi 32. Berarti untuk mencari marginal cost yaitu sama dengan delta C per delta Q sama dengan 32 min 30 per 7 min 6. Jadi hasilnya jadi 2. Berarti dapat disimpulkan untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Selanjutnya latihan soal. Soal 2. Jika suatu perusahaan manufaktur ingin menghasilkan suatu produk, di mana fungsi biaya total telah diketahui adalah TC sama dengan Q pangkat 3 minus 6 Q pangkat 2 plus 30 Q plus 60. Carilah fungsi biaya marginal. Berapakah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum? Berapakah nilai biaya marginal tersebut? Pembahasan soal fungsi biaya marginal. MC sama dengan delta TC per delta Q. MC sama dengan 3Q pangkat 2 min 12 Q tambah 30. Q agar MC minimum. MC sama dengan 0. 3Q pangkat 2 kurang 12Q tambah 30 sama dengan 0. Q sama dengan min B tambah kurang pangkat B2 min 4AC per 2A. Q sama dengan 12 tambah kurang pangkat minus 12 pangkat 2 per 4 sama garis kurung 3 tutup kurung garis kurung 12 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung 3. Q sama dengan 12 minus tambah kurang pangkat 144 minus 144 per 6. Q sama dengan 2. Sama dengan biaya marginal. MC 3Q pangkat 2 minus 12Q plus 30. MC sama dengan 3 tutup kurung 2 pangkat 2 minus 12 tutup kurung 2 sama dengan 30. MC sama dengan 12 kurang 24 tambah 30. MC sama dengan 18. Selanjutnya, fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola yang terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit.
penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan yang diperoleh per unit barang. Selanjutnya penerimaan marginal, yaitu penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Selanjutnya, rumus TR itu Q dikali P, terus AR sama dengan R per Q, MR sama dengan delta R per delta Q, terus R maksimal terjadi ketika Q sama dengan min B per 2A, TR max terjadi ketika MR sama dengan 0, MR sama dengan TR aksen. Nah, setelah penjelasan tadi, aku mau ngasih contoh, misalnya pada soal ini, pada suatu jangka waktu tertentu, perusahaan berhasil menjual produknya dengan harga 25.000 per unit. Berdasarkan data tersebut, tentukanlah A. Fungsi penerimaannya, B. Jumlah penerimaan pada penjualan 300 unit, C. Jumlah unit yang terjual jika penerimaannya sebesar 4.500.000. Nah, untuk pembahasannya, karena diketahui tadi harga jualnya 25.000, maka ditulis P sama dengan 25.000. Nah, yang A ditanyakan fungsi penerimaannya. Jadi rumusnya R sama dengan P dikali Q. R sama dengan 25.000 Q. Untuk yang B ditanyakan jumlah penjualan pada 300 unit. Jadi ditulisnya Q sama dengan 300. Lalu masukin ke hasil yang A itu, R sama dengan 25.000 dikali 300 sama dengan 7.500.000. Nah, untuk yang C, jumlah unit yang terjual jika penerimaannya 4.500.000. Jadi R sama dengan 25.000 Q. R-nya masukin 4.500 sama dengan 25.000 Q. Jadi 4.500 dibagi 25.000 hasilnya 180 sama dengan Q. Jadi unit yang terjual jika penerimaannya 4.500 itu adalah 180 unit. Nah, mungkin segitu aja dari pembahasan kita semua tentang aplikasi fungsi non-linear dalam bisnis. Semoga penjelasan kita dapat dimengerti dan menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kan ya? Udah, makasih ya, Aman? guys. Kasih semuanya. Makasih.